Pemirsa, apa konsekuensi penahanan calon Gubernur Bengkulu Rohidin Bersyah terhadap kelangsungan Pilgub Bengkulu? Dan apa saja yang bisa membuat calon kepala daerah batal pada masa tenang dan pada masa pemungutan suara atau pada saat pemungutan suara 27 November? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 Muhammad. Selamat sore, Prof. Muhammad. Selamat sore Mbak Eva, selamat sore para pemirsa Metro TV. Iya, Prof. Muhammad, apa konsekuensi kasus Cagup Bengkulu Rohidin Bersyah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan juga oleh KPK pada Pilgub Bengkulu ini? Ya, jadi pertama pada saat seperti ini tahapan pemilu kada kita tentu tidak bisa berhenti dengan adanya salah satu kandidat yang berstatus tersangka. KPU terikat oleh peraturan KPU terkait jadwal tahapan dan program yang notabene PKPU itu berasal dari undang-undang. Jadi siapapun juga yang kemudian bersoal secara hukum itu tidak menghentikan proses-proses tahapan yang dikelola oleh KPU. Ya memang ada konsekuensi bagi calon. Ya, KPU punya kewajiban untuk menyampaikan update perkembangan mengenai kondisi calon ya. Seperti misalnya kasus yang terjadi di salah satu calon gubernur Bengkulu. Maka tentu KPU tidak bisa menunda tahapan pilkada karena beberapa persiapan sudah sangat matang, sudah sangat siap dan tinggal menunggu hari pelaksanaan pilkada tersebut. Baik, jadi yang harus dilakukan oleh KPU adalah mengumumkan bagaimana proses hukum yang saat ini sedang berjalan ya, dan pilkadanya tetap saja berjalan seperti biasa. Betul. Kewajiban KPU menyampaikan kepada publik, kepada calon pemilih bahwa ada satu di antara calon itu saat ini berstatus tersangka berdasarkan putusan KPK, tapi KPU itu belum bisa menggugurkan, Mbak, karena ini belum keputusan hukum yang terakhir. Ya, belum merupakan sebuah ingkrah ya, keputusan ingkrah. Jadi hak calon juga itu harusnya dihargai oleh KPU. Nah, cara KPU menghargai hak calon itu adalah yang mengumumkan bahwa calon X ini ya, calon gubernur ini adalah status tersangka. Terpulang kepada masyarakat. Apakah masyarakat tetap akan memilih sang calon gubernur atau tidak, misalnya berdasarkan informasi dari KPU itu. Baik, jadi mengembalikan lagi kepada masyarakat untuk memilih ya nanti saat pencoblosan 27 November. Bagaimana kemudian untuk dampaknya, karena kan masih akan menunggu bagaimana status hukum yang ingkrah nantinya, karena proses hukum masih terus bergulir. Iya. Secara politik tentu ada pengaruh ya, bahwa dia diumumkan sebagai tersangka pada saat proses akhir daripada tahapan pilkada. Dan itu sekali lagi bisa mempengaruhi ya kalau kita lihat kasus-kasus sebelumnya, karena situasi atau kasus ini bukan kasus pertama kali terjadi di Pilkada Indonesia. Di pilkada sebelumnya juga ada seperti itu. Dan ternyata pengumuman status tersangka calon pada masa injury time dan terus pada saat hari coblosan itu sangat serius mempengaruhi keterpilihan calon. Ini kalau kita belajar dari case-case sebelumnya ya. Tapi tetap juga ada yang menyoblos, kan kita lihat di pilkada sebelumnya, walaupun dia sudah status tersangka dan secara fisik ditahan oleh KPK misalnya, itu pemilih-pemilih militannya itu tidak mau tahu itu, dia tetap nyoblos tuh. Dia sudah dapat informasi dari KPU bahwa calon X ini status tersangka dan bahkan sudah ditahan ya. Tapi bagi dia, karena dia yakin ini belum batas akhir dari persoalan hukumnya, maka dia tetap nyoblos. Dia tetap berkeyakinan bahwa calonnya ini yang terbaik dan dia tidak terpengaruh dengan masalah hukum yang terjadi hari ini, seperti itu. Baik, Prof. Muhammad, selain OTT KPK ada juga berbagai kasus pembatalan paslon yang terjadi di sejumlah daerah. Sebut saja ada di Banjarbaru, Metro dan juga Fakfak. Apa dampaknya pembatalan paslon jelang pemungutan suara yang tinggal menghitung hari lagi? Nah, ini ada dua kasus yang berbeda, Mbak Eva ya, dan para pemirsa Metro TV. Kalau kasus yang terakhir ini, kasus calon Bupati Bengkulu, itu baru diumumkan tersangka kan kemarin. Dan itu belum ada tindak lanjut dari keputusan KPU Bengkulu. Itu akan berbeda dengan kasus yang Mbak Eva tanyakan terakhir, bahwa ada beberapa calon kepala daerah atas rekomendasi Bawaslu lalu ditindaklanjuti oleh KPU, dia dibatalkan sebelum hari coblosan.
Bukan 1-2 kasus kan kita lihat. Jadi itu beda. Nah, terhadap calon kepala daerah yang sudah ada pembatalan oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu misalnya, maka itu tentu akan sangat berdampak serius. KPU akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa calon ini sudah tidak memenuhi syarat. Ya, karena dia sudah dicoret. Dia sudah didiskualifikasi, persisnya bahasa undang-undang begitu. Sehingga ya masyarakat tahu ini kalau dia dipilih ya tidak ada lagi fungsinya, manfaatnya memilih dia yang sudah dicoret. Suaranya tidak akan bermakna apa-apa. Ya, jadi dia terpisah. Kalau calon kepala daerah sudah resmi didiskualifikasi berdasarkan penetapan KPU, maka suara yang masuk kepada calon kepala daerah tersebut itu tidak ada makna apa-apa. Ya, biasanya KPU mencoret gambar dari calon itu di surat suara. Misalnya nih, ada 3 calon kepala daerah, 1, 2, 3. Nah, kalau KPU sudah mendiskualifikasi nomor 1 contohnya di satu tempat, di satu kabupaten atau provinsi, maka KPU akan mencoret gambar dari calon yang didiskualifikasi itu. Sehingga masyarakat tidak mencoblos lagi, tinggal mencoblos nomor 2 atau nomor 3 misalnya. Nah, pada kasus Gubernur Bengkulu, calon Gubernur Bengkulu ini, kita masih melihat nih dalam 1-2 hari ini, apakah KPU Bengkulu akan menerbitkan surat diskualifikasi, surat keputusan diskualifikasi terhadap calon gubernur tersebut. Nah, sepanjang yang kita ikuti sampai jam ini, KPU belum menerbitkan, tapi KPU akan menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat Bengkulu bahwa ada calon gubernur yang statusnya tersangka. Tetapi bagaimana Prof. Muhammad jika masih ada yang melakukan gugatan, memprotes akibat diskualifikasi ini, masih ada yang menggugat ke pengadilan? Oh, itu sangat mungkin karena undang-undang kita, Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu membuka ruang, membuka kesempatan bagi calon-calon kepala daerah yang merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu ya. Jadi dia bisa melakukan upaya banding misalnya, mengajukan keberatan ya, apakah ke pengadilan tun ya untuk memeriksa misalnya apabila ada putusan diskualifikasi atau misalnya upaya hukum lainnya, itu dimungkinkan ya. Dan itu hak warga negara, termasuk hak pasangan calon gitu. Tapi tidak mengganggu tahapan ya. Jadi tetap tahapan itu berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Baik, beberapa kasus misalnya membuat diskualifikasi adalah penyalahgunaan wewenang petahana. Nah, di masa tenang sampai pencoblosan, pelanggaran apa saja yang bisa berpotensi membatalkan pencalonan? Ya, saya kira di undang-undang sudah jelas. Misalnya kalau ada calon petahana ya yang melakukan penggantian pejabat atau menggunakan APBD untuk kepentingan pemenangannya dia, atau hal-hal yang memang sudah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang 10, maka itu berpotensi untuk diskualifikasi. Makanya kita sangat berharap para calon ini pada masa tenang benar-benar taat aturan ya. Jangan ada tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan dirinya sendiri ya. Dan juga tentu ya merugikan masyarakat karena dia berpotensi diskualifikasi, berarti pilihan masyarakat yang mungkin selama ini simpati terhadap programnya itu menjadi hilang kesempatan itu karena calonnya didiskualifikasi. Baik, jadi masa tenang, betul-betul tenang ya, patuh pada aturan. Terima kasih Prof. Muhammad sudah bergabung bersama kami di Berita Pilkada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.